Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal penilaian akhir semester 1 IPA kelas 8. Nah, pembahasan soal ini bisa menjadi alternatif bagi adik-adik dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi penilaian akhir semester. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu untuk membantu perkembangan channel ini. Dan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini. Kita lihat soal pertama. Perhatikan gambar struktur tulang berikut. Bagian X yang ditunjuk pada gambar di atas adalah A. Tulang kompak, B. Tulang spons, C. Sumsum tulang putih, D. Periosteum. Bagian X yang ditunjuk pada gambar memiliki ciri-ciri terdapat dalam tulang pipa ya. Tulang pipa atau tulang yang berbentuk panjang. Kemudian terdapat banyak ruang-ruang kecil yang terbuka. Nah, seperti ini ya, seperti bintik-bintik. Ini merupakan ciri dari tulang spons ya. Jadi jawabannya adalah tulang spons. Perhatikan pernyataan berikut. Dari pernyataan di atas, yang merupakan fungsi tulang yang tepat adalah A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 1 dan 4, D 2 dan 3. Nah, fungsi tulang ya. Nah, adapun fungsi tulang yang pertama, memberi bentuk dan menopang tubuh. Kemudian yang kedua, sebagai alat gerak pasif. Yang ketiga, melindungi organ bagian dalam. Yang keempat, ya, sebagian tulang itu tempat pembentukan sel darah, tepatnya di sumsum tulang. Nah, kita cek dari pernyataan yang ada sebagai alat gerak aktif. Salah ya. Sebagai alat gerak aktif itu adalah otot. Sebagai alat gerak pasif betul. Memberi bentuk tubuh betul. Tempat pembentukan sel-sel darah betul. Jadi kemungkinan yang benar adalah 2, 3, dan 4. Nah, ini ada 2 dan 3 yaitu D. Perhatikan beberapa nama tulang berikut. 1. Tulang rusuk. 2. Ruas jari. 3. Tulang hasta. 4. Ruas tulang belakang. Yang termasuk tulang pipih dan tulang panjang pada data di atas adalah, nah, jadi jenis tulang itu ada beberapa macam ya. Kita lihat satu persatu. Tulang rusuk ini termasuk jenis tulang pipih. Tulang pipih. Ruas jari termasuk tulang pendek. Tulang hasta termasuk tulang panjang. Ruas tulang belakang termasuk tulang pendek. Nah, sehingga jawabannya adalah 1 dan 3 ya. 1 dan 3 yaitu B. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Berbentuk gelendong dengan kedua ujung meruncing. 2. Jumlah inti sel banyak. 3. Letaknya melekat pada rangka. 4. Bekerja di luar kesadaran.
Dari pernyataan di atas, yang merupakan ciri otot polos adalah, dalam sistem gerak, otot terdiri dari 3 jenis, ya, yaitu ada otot polos, ada otot lurik, dan otot jantung. Untuk otot polos sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut, ya, ini ciri-cirinya. 1. Berbentuk gelendong dengan ujung meruncing. 2. Inti sel 1 berada di tengah. 3. Bekerja di luar kesadaran. 4. Kontraksinya tidak mudah lelah. Dan 5. Terdapat pada organ tubuh bagian dalam. Nah, dari pernyataan ciri-ciri ini yang benar, yang pertama 1, ya. 2 salah. 3. Letaknya melekat pada rangka. Ini ciri dari otot lurik. Bekerja di luar kesadaran. Benar. Maka jawabannya adalah 1 dan 4. Kelainan pada tulang, di mana kondisi tulang belakang bagian punggung membengkok ke kiri atau ke kanan disebut A. Skoliosis, B. Rakit, C. Lordosis, D. kifosis. Nah, ada beberapa kelainan pada tulang. Nah, kita lihat penjelasannya satu persatu. Ini dia, skoliosis itu merupakan kondisi melengkungnya tulang belakang ke kiri atau ke kanan. Nah, berarti jawabannya sudah kita temukan, yaitu skoliosis. Rakits atau rakitis atau rickets, ya, adalah kekurangan vitamin D pada saat pembentukan tulang, ya. Ini terjadi pada anak biasanya. Lordosis adalah kondisi melengkungnya tulang belakang ke depan. Dan kifosis adalah kondisi melengkungnya tulang belakang ke belakang yang menyebabkan penderitanya itu seperti membungkuk, ya. Di bawah ini yang merupakan contoh gerak higroskopis adalah A. Gerak pada batang tanaman kacang panjang yang membelit ke kanan. B. Pecahnya buah pada tanaman kacang polong-polongan. C. Gerak tunas tumbuhan yang menuju ke atas. D. Mekarnya bunga pukul 4 pada sore hari. Nah, sekarang kita masuk ke soal-soal gerak pada tumbuhan, ya. Nah, kita analisa satu persatu. Untuk pilihan jawaban A, ya, gerak batang tanaman kacang panjang yang membelit ke kanan. Nah, ini termasuk jenis gerak tigmotropisme. Ya, karena sentuhan dia akan bergerak ke kanan, jadi disebut tigmotropisme. Nah, B. Pecahnya buah pada tanaman kacang polong-polongan. Nah, inilah yang disebut dengan gerak higroskopis. Jadi gerak higroskopis itu adalah gerak yang terjadi akibat adanya perubahan kadar air. Kemudian gerak tunas tumbuhan yang menuju ke atas. Nah, ini gerak tropisme juga, yaitu geotropisme. Kemudian D. Mekarnya bunga pukul 4 pada sore hari. Ini adalah jenis gerak fotonasti, ya, fotonasti. Jadi secara umum gerak itu ada gerak higroskopis, kemudian ada gerak tropisme, ada nasti, dan nanti ada gerak taksis. Nah, nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut pada soal berikutnya. Perhatikan gambar gerak tumbuhan di bawah ini. Gerak pada tumbuhan tersebut disebut dengan gerak A. Hidrotropisme, B. Fototropisme, C. Geotropisme, D. Tigmotropisme. Nah, di sini kita lihat tumbuhan itu bergerak akibat dipengaruhi oleh cahaya, ya. Cahaya itu dalam istilah biologisnya adalah foto. Nah, berarti jawabannya adalah fototropisme. Nah, gerak tropisme ini adalah gerak tumbuhan atau bagian tumbuhan
yang dipengaruhi oleh arah rangsangan. Ya, ingat, jadi tropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh arah rangsangan, bisa mendekati, bisa menjauhi. Perhatikan contoh gerak tumbuhan berikut. 1. Gerak seluruh akar tumbuhan ke bawah menembus tanah. 2. Gerak menutupnya daun petai Cina pada malam hari. 3. Gerak menutupnya daun putri malu ketika disentuh. 4. Mekarnya bunga pukul 4 pada sore hari. Yang merupakan contoh gerak tumbuhan Nyctinastii dan Thigmonastii yang tepat adalah. Nah, sekarang gerak nasti ya. Gerak nasti ini adalah gerak tumbuhan atau bagian tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan ya. Nah, ada beberapa jenis gerak itu. Yang pertama Nyctinastii. Nah, Nyctinastii ini adalah gerak tumbuhan akibat adanya perbedaan siang dan malam ya. Nah, di sini contohnya yang tepat itu adalah gerak menutupnya daun petai Cina pada malam hari. Nah, berarti 2. Dan Thigmonastii. Nah, Thigmo akibat adanya sentuhan ya. Nah, pada contoh gerak yang ada, yang betul adalah gerak menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Jadi Thigmonastii nomor 3. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3. Kemudian yang lain bagaimana? Gerak seluruh akar tumbuhan ke bawah menembus tanah. Nah, ini karena ada arah berarti termasuk ke gerak tropisme. Ya, karena dipengaruhi oleh gravitasi, ini termasuk ke geotropisme. Kemudian mekarnya bunga pukul 4 pada sore hari. Nah, ini akibat cahaya yang berbeda ya antara pagi, siang, dan sore. Nah, ini disebut dengan gerak fotonastii.